Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Yogi. Jadi pada video kali ini ada pertanyaan seperti ini. Kak mau nanya, ada nggak aturan untuk menentukan jumlah sampel minimum? Maksudnya jumlah sampel yang paling sedikit boleh diambil berapa? Kalau kita menggunakan metode PLSM. Nah, itu dia. Kan banyak tuh penelitian-penelitian yang make PLSM, softwarenya Smart PLS ya. Nah, ada nggak referensinya yang memberitahu kita berapa sih jumlah sampel yang paling sedikit boleh diambil? Nah, itu dia. Kalau ada, mohon Kak dikasih tahu referensinya dari mana. Oke, ada. Jadi, kalau kita baca bukunya itu judulnya ini dia. Nih, A Primer on PLSM gitu. Nah, di sini ada teori ya atau apalah aturan. Aturan ini diperkenalkan oleh Barclay, Higgins, dan Thomson. Nah, tiga orang itu memperkenalkan aturan yang memberikan kita aturan mengambil sampel minimumnya berapa kalau kita pakai metode PLSM. Nah, kalau kita baca buku Hare yang ini, itu ada di halaman 20. Halaman 20, nah ini dia. Ini halaman 20, nah ini dia. Di sini dia bilang, ini kan, bla bla bla, kira-kira seperti itulah. Ini kan, unfortunately, some researchers believe that sample size consideration do not play a role in the application of LSM. Nah, ide ini itu 10 times rule. Ini kan Barclay Higgins. Ini kalimatnya seperti ini. Yang menunjukkan jumlah sampel harus sama dengan atau lebih besar. Nah, lebih besar sama dengan artinya jumlah sampel minimum. Ini aturan yang pertama, dia di sini ada 2 poin. Ini 10 times the largest number of formative indicator used to measure a single construct atau 10 times the largest number of structural path directed bla bla bla. Maksudnya apa? Oke, kita langsung ke contoh aja. Nah, contohnya itu saya bahasakan dulu ya pakai bahasa Indonesia. Saya udah buat. Nah, ini dia. Jadi, maksud dari statement yang poin pertama ini, gini maksudnya ya. Gini. Kalau dalam model penelitian kita ada variabel laten yang mana indikator-indikatornya bersifat formatif, maka kita cari satu variabel laten yang formatif tersebut ini penting, yang jumlah indikatornya paling banyak. Jumlah indikatornya paling banyak. Kemudian jumlah indikatornya dikali 10. Nah, itu maksudnya, itu maksud dari statement yang ini tadi, gitu ya, yang nomor 1. Nih, nah kita peroleh deh jumlah sampel minimumnya, Kak. Aturan ini diperkenalkan oleh Barclay. Maksudnya gimana? Oke, langsung contoh. Di buku Hare ini udah ada contohnya. Itu di halaman 75. Ini dia. Kita bisa lihat modelnya seperti ini. Nah, ini. Langsung saya ambil contohnya dari buku Hare. Bisa dilihat, Kak, di sini. Di sini ada 3 variabel laten. Y1, Y2, sama Y3. Y1 ini indikatornya ada 2, X1 sama X2. Y2 ini indikatornya juga ada 2, X3 sama X4. Y3 indikatornya ada 3, X5, X6, X7. Nah, di sini Kak, Y1 sama Y2 itu indikatornya bersifat formatif. Nah, kenapa formatif? Karena panahnya dari indikator menuju variabel laten. Itu namanya indikator formatif. X1, indikator X1 ke Y1. Indikator X2 ke Y2. Ke Y1. Maka indikatornya ini bersifat formatif. Panahnya itu dari
indikator menuju variabel latennya. Itu namanya formatif. Begitu juga untuk Y2-nya, Kak. Untuk Y2-nya, indikator X3 sama X4 itu bergerak dari indikatornya ke latennya. Itu namanya formatif. Tapi kalau pada Y3, indikatornya itu panahnya bergerak dari variabel latennya, dari variabel bulatnya ke indikatornya. Itu bukan formatif, tapi istilahnya namanya reflektif. Nah, sekarang kita mau menggunakan kriteria yang ini, ya. Jadi, kalau modelnya seperti ini, berapakah jumlah sampel yang paling sedikit boleh kita ambil? Nah, berapa? Di sini kita lihat ya. Jadi kita fokus yang formatifnya aja. Jadi Y1 itu variabel laten formatif ya, karena panahnya tadi. Y2 itu variabel laten yang formatif juga. Nah, sekarang ada berapa indikator? Di sini ada 2 indikator jumlahnya, X1 dan X2. Untuk Y2-nya ada berapa indikator? Di sini ada 2 indikator juga, yakni X3 dan X4. Nah, sekarang mana yang paling banyak indikatornya? Oh, ternyata Y1 ada 2. Y2 ada 2, sama-sama ada 2. Ya udah, berarti jumlah indikator paling banyak pada variabel laten formatifnya sebanyak 2. Jadi, kalau kita pakai aturan Berkeley tadi, 2-nya dikali 10. Jadi, jumlah sampel minimumnya adalah 2 dikali 10. Berapa? 20 sampel. Itu paling sedikit. Boleh kita ambil. Ini aturan Berkeley. Mana? Kita lihat aja langsung nih. Kalau nggak percaya, kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini dia kan. Di sini, in this example, two formatively measured. Two, ada 2. Nih, pertama Y1-nya kan, itu indikatornya X1 sama X2. Kemudian Y2-nya itu formatif, X3 sama X4. Kemudian di sini kita bisa lihat 2 dikali 10, maka menyatakan minimum number of observation. Jumlah observasi yang paling sedikit boleh diambil tuh 20. Nah, seperti itu. Paham ya? Sudah paham. Sekarang ada aturan yang kedua, Kak. Aturan yang kedua. 10 times the largest number of structural path directed at. Teruslah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini ya. Nih, saya sudah buat bahasa Indonesianya. Nih, aturan yang kedua, pada model struktural, cari variabel laten endogen. Ya, cari variabel laten endogen yang paling banyak menerima panah masuk. Nah, yang paling banyak menerima panah masuk. Kemudian jumlah panah masuk tersebut dikali 10. Nah, kita peroleh deh jumlah sampel minimumnya. Seperti itu. Kita langsung ke contoh kasus. Contohnya seperti ini. Nah, saya punya model seperti ini. Nah, ada variabel latennya, ada NB, ada IAS, ada KRS, CC. Nah, di sini semua indikatornya ini bersifat reflektif. Ya, karena apa? Karena panahnya itu bergerak dari bulatnya ke indikatornya. Nah, jadi IAC ini indikatornya bersifat reflektif karena panahnya itu bergerak ke menuju indikator-indikatornya. NB juga reflektif karena panahnya itu bergerak dari bulat ini ke indikatornya. CC juga reflektif, KRS juga reflektif. Jadi di sini kalau kita menggunakan aturan Berkeley, kita harus menggunakan poin yang kedua. Ini dia poin yang kedua. Ya. Sekarang kita tentukan dulu variabel endogennya siapa aja. Variabel endogennya yang mana aja? Pertama, endogen itu kalau ada anak panah yang masuk.
Contoh IAC ya. IAC itu dia endogen karena ada anak panah yang masuk. Siapa? NB dan CC. Itu ya, IAC. Siapa lagi yang endogen? Ini KRS. KRS juga endogen, variabel endogen karena ada anak panah yang masuk dari siapa? Dari IAC, dari NB, dan dari CC. Nah, yang lain ada nggak? Yang lain nggak ada. Sekarang, siapa yang paling banyak anak panah masuk? Kalau IAC itu ada 2. Kalau KRS ada 3. Nah, jadi yang menang siapa? Yang menang adalah KRS 3. 3, kemudian kita gunakan aturan si Berkeley tadi, kita kalikan dengan 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, inilah jumlah sampel yang paling sedikit. Boleh diambil. 40 boleh? Ya boleh. 100 boleh, yang penting jangan kurang dari 30. Kalau kita mengikuti aturan dari si Berkeley tersebut. Ya, seperti itu. Kalau misalkan seperti ini, saya rubah misalkan. Ini saya ubah panahnya jadi formatif misalkan. Nih, ayo. Nah, di sini ini kan reflektif, reflektif, reflektif. Ini formatif. Nah, itu formatif ya. Nah, sekarang jadi berapa jumlah sampel minimumnya? Nah, tadi kan kita lanjutkan di sini. Sekarang kita lihat KRS ini karena dia formatif, panahnya itu masuk ke dalam, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia yang paling banyak, ada 6 indikator. Jadi pada KRS ada 6 indikator formatif. Ya, ini kan ada 6, ini 2, 3, yang menang kan 6. Jadi jumlah sampel minimumnya adalah 6 dikali 10, 60. Nah, kalau modelnya ada campuran seperti ini. Oke, teman-teman, sebenarnya di video nanti selanjutnya ada aturan lain selain dari Berkeley tadi. Namanya itu aturannya ini, kita menggunakan program G-Power. Nah, keren ya, untuk menentukan jumlah sampel paling sedikit. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, demikianlah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.